Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Rananda Rahman dari kelas SM4503 akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Tujuan dari video ini adalah mampu memahami 3 sumber hukum Islam beserta isinya, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Baik, kita masuk yang ke pertama, yaitu Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti sesuatu yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Rasulullah menerima wahyu pertamanya, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan di usia beliau yang ke-40. Setelah wafatnya Rasulullah, banyak qori dan hufaz wafat sehingga Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran agar tidak punah dan tetap terjaga. Kemudian isi kandungan dari Al-Quran adalah tentang, yang pertama adalah akidah, kemudian tata cara beribadah, kemudian menyempurnakan akhlak, kemudian ada hukum-hukum, kemudian ada dasar-dasar ilmu pengetahuan di dunia ini, dan sejarah pada masa lalu. Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian petunjuk bagi segenap umat manusia, kemudian ada sumber pokok ajaran Islam dan peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Para ulama pada zaman dahulu, para ulama penghafal hadis mencurahkan perhatian mereka untuk menyelamatkan sabda-sabda Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Kemudian bagian-bagian dari hadis dari orang-orang yang menyampaikannya, yang pertama adalah rawi, kemudian disambung oleh sanad dan diakhiri oleh matan. Kemudian ada muharris, yaitu para pengumpul hadis. Kemudian klasifikasi hadis yaitu berdasarkan pada sandaran. Yang pertama adalah hadis marfu, yaitu hadis yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada mauquf, yaitu hadis yang bersandarkan kepada para sahabat. Kemudian ada hadis maqtu yang bersandarkan kepada para tabi'in. Berdasarkan pada jumlah rawi, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang banyak diketahui oleh rawi dan memenuhi syarat-syarat dari mutawatir. Kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat dari mutawatir. Kemudian berdasarkan pada kualitas, hadis yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang tidak cacat, memenuhi syarat-syarat dari sahih. Kemudian ada hadis hasan, yaitu pertengahan antara sahih dan dhaif, yaitu hasan lebih kurang dari sahih. Kemudian ada hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan satu syarat atau syarat-syarat dari sahih ataupun hasan. Kemudian ada hadis qudsi, yaitu hadis yang turun melalui mimpi atau ilham kepada para nabi-nabi. Fungsi hadis terhadap hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Yang pertama ada bayan al-takkid, yaitu penetapan atau penegasan. Kemudian ada bayan al-tafsir, yaitu penjelasan, interpretasi atau keterangan. Kemudian ada bayan al-takhsis al-a'am, penghusuan, pembatasan atau spesifikasi. Bayan al-tayin, yaitu penentu atau pembatasan. Kemudian ada bayan al-tashri, yaitu penetapan secara eksplisit dari hukum dalam Al-Quran. Kemudian ada bayan nasakh, yaitu penghapusan atau pembatalan. Yang ketiga yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata al-juh yang berarti kesulitan atau kesusahan, dan at-tahok dan yang berarti kesanggupan atau kemampuan. Secara istilah, ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara atau syariat. Dasar ijtihad dalam sunnah ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya apabila seorang hakim berijtihad dan benar maka baginya 2 pahala, tetapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi ijtihad adalah menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, istisan, dan maslahah mursalah. Kesimpulan dan penutup, jadi Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad saling berhubungan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pokok dari Islam, dikarenakan masih kurang, jadi digunakanlah hadis. Kemudian, tapi masih ada persoalan yang timbul dari hukum-hukum yang ada, maka diperlukannya ijtihad. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.